Perlu tanda tangan SBY nih. Silakan, Pi. Iya, tadi kalau Pak Rahmat Yassin mengatakan kan sudah tidak ada muatan politis ya Pak, sama sekali nggak ada gitu ya. Dan ini kan tujuan Pak Rahmat bertemu dengan publik seperti ini kan untuk menjelaskan seperti itu. Tapi lagi-lagi Pak, kan tadi pertanyaan yang belum Bapak komentar itu, villa kan ditertibkan. Ya. Itu jelas Pak, menyalahi UMB, bahkan tidak ada izin atau segala macam. Tidak mampu Bapak melawan kekuatan itu begitu Pak. Artinya ini pemerintah pusat, kalau cuma ngadepin villa-villa doang sih ya Satpol oke lah. turun bisa Pak. Kayak gitu Pak. Ya, kita ini pemerintah daerah bukan berarti terus kita menjadi penguasa yang bisa melakukan apa saja. Artinya apalagi kalau ini sudah menjadi proyek negara, proyek pemerintah. Karena kan ada juga tetangganya ya Pak ya. Klarifikasi dulu. Tetangga gitu. dari proyek ini kan ada juga tuh Pak yang UN ya Pak ya. Ada Peacekeeping Force ada di situ. 260 hektar gitu kan. Dan itu dibangun untuk latihan pasukan keamanan perdamaian. Mungkin perdamaian dunia. Pak Rahmat juga melihat berkaca dari itu bisa jalan ya, ini kenapa tidak bisa jalan mungkin? Oh tidak seperti itu. Itu di dalam kapasitas yang berbeda. Tetapi dalam kedua konteks pembangunan pemerintah ini dua-duanya juga memiliki prosedur perizinan dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya dari awal smooth aja. Perjalanan proyek ini sesuai dengan rencana lah artinya ya. Tapi ketika ada kasus-kasus yang terjadi, nah ini menjadi setback kemudian kan, diteliti dari awal dan lain sebagainya. Jadi oleh karenanya, kalau menurut saya kalau AMDAL ini diproses, selesai itu barang, gitu kan. Tapi apakah korupsinya juga tidak akan muncul? Kan tetap juga, gitu kan. Karena kan whistleblower-nya kan kita sama-sama tahu siapa. Nah kita tidak mau masuk ke ranah itu. Kita ranah perizinan non korupsi. Baik, Pak Rahmat, kalau saya juga boleh izinkan saya bertanya juga Pak, kesempatan yang langka ini ya Pak ya. Ya. Ini tidak ada embel-embel di balik tanda tangan Bapak itu kan Pak ya? Maksudnya? Artinya ya fee mungkin seperti itu. Enggak ada. Rp1 pun saya tidak menerima apa-apa dari ini karena semata-mata saya membantu kelancaran proyek pemerintah. Gitu. Jadi saya tahu lah menempatkan diri urusan-urusan yang seperti itu karena memang memproses set plan itu tidak bayar, gratis, tidak membutuhkan fee dan lain sebagainya. Memang saya broker. Kali ada gitu Pak yang membutuhkan tanda tangan Bapak yang kemudian memberikan imbalan di balik itu. Tidak ada sama sekali. Baik, Mas Econ komentar. Kejanggalan-kejanggalan lain mungkin ya? Ya artinya gini, kalau tadi ada SK-nya yang menyatakan kalau ada bermasalah ini bisa dicabut, ya kita tunggu nih surat pencabutan dari Bupati Bogor tentang proyek ini. Kita nggak pernah dengar, misalnya dia nggak berani membuldoser, tapi izinnya boleh dibatalkan. Artinya kalau izin ini bermasalah, izin ini dianggap disimpangi gitu, AMDAL nggak dipatuhi, kemudian dari IMB juga menyalahi ketentuan, saya pikir ya nggak ada salahnya bagi bupati untuk menegakkan hukum sebenarnya, bacanya begitu. Itu hal yang wajar menurut Mas Econ? Ya saya pikir kewenangannya ada di bupati. Pak Imam akan ada rencana mencabut itu, membatalkan itu, seperti yang disampaikan oleh Pak Bupati. Saya mau melakukan itu, tetapi kita juga sekali lagi pemerintah daerah menghargai proses yang sedang berjalan. Ketika wilayah itu dinyatakan status quo karena dalam penyelidikan, maka kita juga harus menunggu proses itu dulu. Nah, kalau kemudian sudah selesai dan lain sebagainya, diserahkan kembali persoalan legalitas ke daerah, ya kita juga akan meneliti. Tapi Pak Rahman sadar kan kalau misalnya itu adalah domen pemerintah kabupaten? Domen pemerintah kabupaten kalau persoalan perizinan. Kalau kemudian Bapak dimintai keterangan oleh KPK nggak ada masalah ya? Oh siap. Tapi ketika kemudian ditingkatkan, saya tidak tahu apa yang akan terjadi di belakang hari. Ditingkatkan misalnya Bapak terkena salah satu pasal. Ya. Bapak siap? Siap. Saya dengan segala risiko sebagai kepala daerah yang menjalankan tugas, kalaupun itu dianggap menjadi sebuah kelalaian dan lain sebagainya, ini sebagai konsekuensi. Jadi sebagai aparat atau pejabat publik yang memang melaksanakan tugas, kalaupun dimintai keterangan ataupun apa bentuknya, sebagai orang yang menghormati hukum siap. Artinya pengalaman dari peristiwa ini ketika ada rasa ewu pekewah dan harus ada tanda tangan,
pengalaman di kemudian hari, walaupun setidak enak apapun akan tetap ditandatangan atau ini untuk mungkin untuk para bupati yang lain. Pengalaman saya yang pertama, karena saya hanya melihat satu hal. Ini adalah program pemerintah yang harus didukung dan disukseskan, pelaksanaannya, kelangsungannya oleh pemerintah daerah. Karena saya ada di situ, gitu. Masa saya tahan-tahan, saya persulit kan? Ya, artinya ini jadi pembelajaran ke depan. Jangan mentang-mentang ini dianggap proyek nasional, itu melanggar ketentuan yang ada gitu. Yang diatur YMB, AMDAL dan sebagainya, artinya jadi pelajaran ke depan. Ya, artinya kan kalau misalnya bisa diurus terlebih dahulu, AMDAL itu kan ada baiknya seperti itu kan gitu kan? Betul, bersabar sedikit begitu ya, untuk tidak tanda tangan dan tidak menuai masalah di kemudian hari. Gitu. Saya pikir kalau Pak Bupati sabar waktu itu udah tunggu gitu ya, toh dia juga pasti akan selesaikan itu. Masalahnya seperti ini. Kalau petugas yang biasa, mungkin saya akan normatif mengatakan, silahkan Anda melalui loket. Tapi ketika yang datangnya ini eselon 1, masa, oh ya silakan Pak, di sini aja lewat loket aja. ICW mungkin bisa begitu, kalau saya kan gila kali ini Bupati katanya. Pak Rahmat, ini berlaku nggak Pak? Para kepala daerah di seluruh tanah air ini? Wah, saya nggak tahu deh. Saya tidak bisa berbicara dan mengomentari yang lain, tapi yang saya rasakan ada konflik. Jadi dalam dalam rangka saya memperlakukan siapa yang datang dan untuk apa mereka datang. Jadi level eselon 1 pun ini sudah luar biasa pengaruhnya gitu Bang Eson ya? Ya itu tadi budaya Pak Kayu kan itu juga masuk ke ranah birokrasi, bahkan sampai proses perizinan. Kalau yang minta presiden misalnya, dia nggak mau, nggak mau pilihan tanda tangan. Minta KTP Bogor gitu misalnya, tanda tangan. Nah, ketika proses itu berjalan dan ada masalah hukum, kenapa sih KTP Bogor? Dari tadi ngomong KTP Bogor. Karena Pak SBY itu ada di wilayah warganya Pak Rahmat. Pak Marsen mau jadi warga saya kalau di Bogor. Begitu. Nah, ini nggak boleh terjadi gitu. Kalau itu terjadi, nah pertanyaan begini, waktu dia datang dia mengatasnamakan jaminannya adalah saya Pak Wafid. Nah, ketika Pak Wafid bermasalah, jelek gitu ya. Artinya, waduh, ini sekarang posisinya Bupati deg-degan juga nih. Tidak berisa dan sebagainya. Tapi siap Pak Rahmat tadi mengatakan? Ya siap aja. Tapi kan proses hukum ini pastinya akan mengganggu nih jalannya pemerintah di Kabupaten Bogor gitu. Masih ada wakilnya kok, tenang aja. Jangan sampai mengganggu itu tanda tangan KTP baru ya. Tapi ini penutup kita. Tadi Pak Rahmat tadi kan kontra juga dengan batin. Kata Pak Rahmat seperti itu ketika menandatangani seperti itu ya Pak Rahmat ya. Mungkin karena nggak ikhlas tanda tangannya jadi bunyi ini barang gitu. Coba kalau bisa ikhlas Pak, mungkin nggak akan aman ini Pak mungkin Pak ya. Sebetulnya kan kalau tidak ada huru hara tentang hambalang, nggak mungkin sampai kepada persoalan set plan gitu kan. Ini kan bukan berawal dari perizinan sebetulnya, berawalnya adalah dari korupsi yang kemudian pada akhirnya merembet kemana-mana gitu kan. Nah kalau kita berbicara membatasi persoalan, apakah ini persoalan legal aspek atau korupsi? Nah itu persoalannya gitu kan. Ini kan dimulainya entry point-nya kan korupsi, gitu kan. Akhirnya ketika saya ketika saya yang katakanlah tidak dapat apa-apa, kemudian berusaha husnuzon untuk membantu pemerintah pusat, ya kena juga. Ini adalah sebuah resiko. Gitu. Nah, baiklah. Terima kasih Pak Bupati sudah hadir bersama kami, Mas Eson. Terima kasih. Ada wawancara review dengan Pak Andi Malarangeng. Ini lumayan panjang kan? Kami potong-potong tadi, potongan pertama sudah dan sekarang adalah potongan yang kedua. Pak, apa komentar Pak Menteri nih dari hasil rekomendasi ataupun juga hasil audit yang kita ketahui bersama, publik juga sudah mengetahui bersama, ada 11 poin kabar seperti itu. Terima kasih. Memang pertama kami sudah menerima baru saja semalam hasil audit dari BPK tersebut. Dan saya menyambut baik bahwa BPK telah berhasil menyelesaikan auditnya dan kami sedang mempelajari poin-poin yang menjadi hasil audit tersebut. Karena memang ada cukup banyak juga, tapi saya sudah sempat melihat selintas kesimpulannya dan sebagainya. Yang jelas sekali bahwa kami menyambut baik dan sedang menelaahnya, dan nantinya tentu saja setelah itu akan menindaklanjuti tentang hal-hal apa yang dinyatakan di situ. Bagi saya ini memang sesuatu yang penting, oleh karena kami di Kemenpora juga semuanya, termasuk saya terutama, adalah ingin tahu bagaimana sebenarnya, ingin tahu bagaimana
duduk perkaranya sebenarnya. Apa yang menjadi persoalan-persoalan penyimpangan-penyimpangan, dan kalau ada penyimpangan-penyimpangan tentu saja segera perlu harus diusut tuntas, dan apa yang menjadi siapapun yang melakukan penyimpangan harus bertanggung jawab. Oke. Ada pernyataan Pak Menteri juga ini bahwa Pak Menteri siap bertanggung jawab juga begitu. Konteksnya dalam hal moral, secara moral gitu. Memang secara moral saya harus bertanggung jawab dengan apapun yang terjadi di Kementerian Pemuda Olahraga, karena saya menterinya. Tetapi kalau ada penyimpangan-penyimpangan tentu saja harus siapapun yang melakukan penyimpangan itu harus bertanggung jawab secara umum. Karena itu saya selalu mengatakan bahwa saya dan seluruh jajaran Kementerian Pemuda Olahraga siap untuk bekerja sama penuh dengan BPK, dengan KPK, agar supaya bisa diusut tuntas, supaya jelas duduk perkaranya, sehingga kalau ada penyimpangan-penyimpangan maka segera bisa diusut, dan kemudian bisa siapapun dia harus bertanggung jawab secara hukum. Kalau ada yang salah ya salah, kalau tidak salah ya tidak salah. Nah itulah, dan selama ini kami selalu bekerja sama penuh dengan apakah BPK ataupun juga KPK. KPK. Baik.